Ya, jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com dengan saya Marulitua Silaban. Ya, pemirsa, kali ini kita kehadiran tamu yang spesial, tamu yang luar biasa, yaitu seorang mantan politisi Partai Damai Sejahtera yang menjabat sebagai anggota DPR RI, fraksi Partai Damai Sejahtera pada periode 2004 sampai dengan 2009, yaitu Bapak Dr. Randus Arisman Djabloto. Selamat datang di studio kita Satukan Indonesia, Pak Arisman. Terima kasih Pak Ya. Maruli. Ya, terima kasih Pak Arisman. Salam untuk Pak Arisman dan tentunya bagi kita semuanya. Ya, untuk mengetahui pandangan dan sikap politik dari seorang Pak Arisman Djabloto dalam menghadapi pemilu 2024, yaitu untuk memenangkan atau bagaimana negara kita menghasilkan presiden dan wakil presiden yang bisa membawa bangsa kita menjadi bangsa yang berdaulat di dalam negeri dan juga berdaulat di dunia internasional, mampu dan menguasai geopolitik. Tentunya kita bisa mendengarkan pendapat dan pandangan-pandangan seorang mantan politisi PDS, yaitu Bapak Arisman Djabloto. Nah, tentunya kita tunggu saja Pak Arisman bisa, sebelum menyampaikan pandangan-pandangan politiknya. Pak Arisman juga mantan politisi PDS, juga menyatakan diri bergabung di relawan salah satu pasangan capres, yaitu pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yaitu tergabung di jaringan mana, relawan apa. Nah, tentunya nanti akan disampaikan Pak Arisman Djabloto. Boleh Pak sekilas pengalaman sebagai politisi PDS Pak Arisman, sepintas pengalamannya, biografinya. Baik, terima kasih Pak Maruli dan salam buat teman-teman semua pemerhati negara yang cinta bangsa dan tentunya juga yang mendukung kepemimpinan ke depan dari Prabowo Gibran. Saya Arisman Djabloto, saya anggota fraksi PDS Partai Damai Sejahtera periode 2004-2007, dan saya juga sempat bergabung dengan PDIP di DPP PDIP di 2010-2015, dan pengalaman kami sepanjang dipercaya sebagai anggota DPR, banyak hal yang menyangkut hal-hal mengenai persoalan bangsa, dan tentunya lebih banyak kepada hal-hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan minoritas, kepentingan-kepentingan negara yang juga mengkait dengan daerah, mengkait dengan anak bangsa. Dan pengalaman yang lalu itulah yang menghantarkan kami tidak akan berhenti untuk juga tetap memperhatikan dan juga mendorong bagaimana kita memiliki kepemimpinan ke depan. Karena bagaimanapun kita ini bersuku-suku, beragama-agama, berpulau-pulau, dan inilah yang melatar belakangi pengalaman kami yang lalu, di mana beberapa anak bangsa juga terganggu oleh anak bangsa yang lain. Sesama anak bangsa saling membuat hal yang seharusnya tidak terjadi, seperti pengalaman di STT Setia yang lalu, dan itu membekas di hati kami. Bagaimana kita yang tadi saya katakan, negara yang begitu besar ini harus memiliki kepemimpinan ke depan yang kita dapat percaya. Dan Pak Presiden Jokowi selalu mengatakan adalah kita ingin merindukan kepemimpinan yang berani, tegas gitu. Saya pikir kriteria itu ada di Pak Prabowo dan Gibran,
Dan inilah harapan kita ke depan. Iya. Semoga dengan kehadiran mereka, maka negara yang begitu besar yang saya katakan tadi, bersuku-suku, beragama-agama, berbahasa-bahasa, berpulau-pulau, ini menjadi satu kesatuan yang utuh di bawah kepemimpinan yang tegas, berani, dan adil. Luar biasa, Pak Arisman. Pemula dari diskusi kita ini, Pak Arisman langsung menyinggung terkait dengan sebetulnya kekayaan yang luar biasa yang dikandung oleh bangsa kita. Tentunya membutuhkan sosok pemimpin yang tegas, kuat, dan berwibawa ya. Betul. Ya, Pak Arisman sebagai mantan anggota DPR ternyata, dan juga terakhir di partai besar ya, di PDIP. Tapi Pak Arisman pada kesempatan ini menggunakan seragam warna-warna ungu ini. Kira-kira apa nih maksudnya nih Pak Arisman warna ungu ini? Ini menggambarkan bahwa sebetulnya Pak Arisman ini ada cinta dengan semangat perjuangan Partai Damai Sejahtera, atau bagaimana nih terkait dengan warna ini Pak Arisman? Ya, itu dia perjuangan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk mewakili rakyat. Itu sangat membekas, dan kami hadir di sana dengan atribut Partai Damai Sejahtera. Warna ungu ternyata. Warna ungu. Wah, itu perlu itu Pak, warna ungu. Baik, ini luar biasa. Warna ungu adalah warna juga ternyata mengandung makna. Pak Arisman dan pemirsa, tentunya tadi Bapak sudah menyinggung terkait dengan sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh bangsa kita ke depan adalah yang gagah, yang tegas. Nah, berkaitan dengan ini kan sudah di depan mata Pak, tinggal beberapa hari lagi, hitungan nggak nyampe 43 hari lagi ya. Betul. Nah, bagaimana pandangan Pak Arisman selaku mantan politisi terhadap pasangan capres yang tampil di dalam kontestasi pemilu 2024? Ada 3 tentunya kita tahu, yaitu pasangan capres nomor 1, pasangan capres nomor urut 2, Prabowo Gibran, dan pasangan capres nomor urut 3, yaitu Ganjar Mahfud. Kira-kira bagaimana Bapak melihat sosok calon presiden ini dan dikaitkan dengan kebutuhan bangsa kita ke depan? Ya. Ada 3 pasangan sekarang yang kita saksikan, dan masing-masing pasti akan mengatakan keunggulannya. Ya. Tetapi keunggulan saja tidak juga berhenti di situ. Negara ini ada kebutuhan ke depan. Seperti saya katakan tadi, negara yang begitu besar ini memang harus ditangani secara terintegrasi, terpadu, dengan satu kekuatan kepemimpinan. Kita harapkan baik di dalam negeri maupun di luar. Dan saya mulai dari dalam negeri, kita punya potensi sumber daya alam yang begitu besar. Kita punya SDM yang sedang dipersiapkan juga. Nah, bila mana potensi yang begitu besar ini tidak dimanfaatkan, tidak dipimpin dan dikendalikan oleh orang yang tepat, maka apa yang sudah diletakkan oleh pembangunannya oleh Pak Jokowi ini tidak akan berlanjut, ya. Dan saya kadang-kadang setuju juga kalau dikatakan bahwa di luar kemampuan ekonomi, di luar kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sedang dipersiapkan, kita juga membutuhkan stabilitas. Stabilitas. Iya, stabilitas itu mutlak kita butuhkan, ya, tentunya dengan terukur. Nah, itu di dalam negeri. Sekarang juga kebutuhan negara kita untuk di luar negeri, ya, di percaturan internasional ini. Kita tahu bahwa hari-hari ini perubahan politik global, perubahan ekonomi global, dan juga peristiwa-peristiwa perang yang sedang terjadi. Ya, katakanlah di Rusia dan Ukraina belum selesai, dan juga Israel dan Hamas yang terhenti sementara. Iya. Ya, saya hanya berpikir kita tidak bisa mengatakan bahwa kita di dalam Indonesia, di dalam kawasan Asia Tenggara dan Asia ini sudah selesai dengan perang itu tidak sampai di sini. Kita memang tidak mengharapkan perang itu sampai di sini. Iya. Tetapi percaturan global dan keinginan-keinginan beberapa negara adidaya ini, kemarin itu ada peristiwa bahwa dari wakil presiden Amerika ke Taiwan, kemudian kehadiran kekuatan besar di kawasan Asia ini, yaitu di Asia Tenggara, di
Kepulauan Pasifik hadir kehadiran di sana kekuatan dari Prancis. Kemudian di beberapa negara tetangga kita ada di sana itu Commonwealth, negara-negara Commonwealth persemakmuran. Ada Australia, ada Selandia Baru, kemudian ada Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina. Saya pikir mereka memang bukan musuh kita saat ini, tetapi kalau kekuatan ini digerakkan, bukan tidak mungkin akan ada sesuatu yang kita harus persiapkan. Ya, disiapkan payung sebelum hujan. Saya pikir untuk percaturan global ini di antara 3 calon tadi itu, saya yakin dengan kepemimpinan dan pengalaman dari Pak Prabowo Subianto. Di tahun 2008 saya kebetulan ke Yordania. Oh ya, Yordania. Masih anggota DPR Bapak ya? Masih anggota DPR, dan di sana selain disebut Bung Karno, disebut juga nama Prabowo Subianto. Dan saat itu dia adalah... Maksudnya Pak Prabowo disebut di Jordania itu dalam konteks apa itu? Dia saat itu hadir di sana juga disebut ya sebagai salah satu juga memberi masukan kepada negara atau Raja Yordania, agar Yordania itu menjadi sosok yang sangat bermanfaat begitu ya. Sangat bermanfaat. Sangat dibutuhkan untuk kepentingan mereka pada saat itu. Di Jordania. Kebetulan ya beliau punya pengalaman di bidang militer dan ya katakanlah nasihat-nasihat dari sisi militer juga diharapkan dari beliau. Dan terbukti bahwa Yordania yang berhadapan langsung dengan Israel memilih damai daripada perang, karena hanya menghabiskan energi. Kemudian juga tidak ada kesempatan untuk membangun. Saya pikir dari sisi ini Pak Prabowo itu sangat mengenal karakter percaturan politik di Timur Tengah, dan itulah kelebihan beliau. Hari-hari ini beliau walaupun beberapa pasangan lain mengatakan kita menang, Palestina merdeka, tapi beliau dengan sangat cerdik, dia langsung action menyampaikan bantuannya atas nama kemanusiaan kepada Palestina. Tapi saya tahu, saya pikir Pak Prabowo juga tidak melontarkan dukungan perhatian begitu saja ke Palestina. Ada sesuatu ke depan. Kita tidak tahu bahwa dengan pengenalan Palestina yang begitu dekat dengan Pak Prabowo, bukan tidak mungkin 2 negara yang bertikai itu mampu didudukan untuk didamaikan. Saya pikir inilah kelebihan dari Pak Prabowo dari sisi percaturan global ini, dan ini kebutuhan negara kita. Bahwa ekonomi global, politik global ini sedang terjadi, sedang berubah, dan seorang pemimpin Indonesia tidak hanya menjadi, maaf kalau saya katakan, tidak hanya menjadi jagoan lokal, tetapi seorang sosok yang juga dikenal di internasional. Bayangkan seorang Pak Prabowo baru jadi Menhan, tetapi sudah membawa proposal di pertemuan internasional antar Menteri Menhan yang mengatakan hentikan perang antara Rusia dan Ukraina. Jangan sampai pengalaman terulang di Asia yang kami sudah alami. Karena itu saya pikir diterima tidak diterima, keberanian beliau itu adalah satu bukti untuk levelnya masuk ke kancah internasional dan berani bersikap. Luar biasa paparan dari Pak Arisman ini sebetulnya. Pertanyaan saya tadi kan bagaimana ini dari 3 pasangan capres ini Pak Arisman langsung sudah mengeksplor luar biasa, yaitu keunggulan dan kehebatan dari pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tadi Pak Arisman sudah mengetengahkan betapa hebatnya, betapa keunggulan dan kelebihan yang dimiliki oleh Pak Prabowo untuk membawa bangsa kita menjadi bangsa yang berdaulat di mata Asia, di mata internasional,
dan di dalam percaturan, baik dalam perspektif ekonomi Ya. maupun dalam perspektif geopolitik, ya. Tentunya mungkin ini perlu Pak Arisman disampaikan Ya. terkait dengan tadi kan Pak Arisman sudah menyampaikan bahwa Pak Prabowo, ya terlepaslah ya, Pak Arisman ini bagian daripada, ya memang kan Pak Arisman merupakan mantan politisi PDS yang bergabung di relawan. Relawan apa namanya Pak Arisman? Ikut Bapak? Jaringan Damai Indonesia. Jaringan Damai Indonesia, ya. JDI. JDI Pro Gibran, ya. Nah, artinya pemirsa dan semua elemen bangsa, Pak Arisman tadi sudah menyampaikan pengalaman beliau dan harapan beliau, penilaian Pak Arisman ini kepada pasangan capres nomor urut 2 bukan sembarangan ternyata. Bukan karena Pak Arisman adalah merupakan relawan atau bagian dari relawan Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran, ya, yang sudah tentunya ini apa namanya yang kita dapatkan informasinya bahwa memang JDI Pro Gibran sudah resmi ya menjadi relawan di tim kampanye nasional pasangan capres nomor urut 2 begitu Pak Arisman, ya. Jadi ini hanya penegasan aja, ya. Betul. Artinya Bapak bukan sembarangan mendukung pasangan capres nomor urut 2 melalui relawan JDI Pro Gibran, ya. Pak Arisman tadi sudah menyampaikan keberanian beliau. Nah, dalam dunia geopolitik mungkin Pak Arisman bisa memberikan pandangan yang lebih apalagi muatan yang lebih komprehensif lagi Pak Arisman terkait dengan kelebihan dan proyeksi. Bagaimana kan proyeksi Pak Arisman untuk melihat kemampuan Pak Prabowo ini di dalam percaturan dunia internasional, strategi geopolitik yang akan mungkin diterapkan di masa kepemimpinannya kelak terpilih nanti pada Pilpres tanggal 14 Februari nanti. Ya, ya sebagai saya katakan tadi, Pak Prabowo ini kan orang juga bukan hanya paham mengenai strategi Ya. pertahanan, Ya. politik, Ya. tapi beliau juga seorang yang paham dengan ekonomi. Ya. Dan kepentingan bangsa terhadap pengamanan ekonomi, kepentingan bangsa untuk memajukan ekonomi itu tidak akan lepas Ya. daripada kepentingan dan keterkaitan relasi dengan internasional. Ya. Ya, dan beliau sering mengulang-ulang dan itu yang membuat saya tertarik soal hilirisasi. Ya. Ya, dia akan meneruskan itu hilirisasi. Sehingga dengan hilirisasi ini maka potensi sumber daya alam kita yang dikelola dengan baik dan dibuat menjadi lebih punya nilai di dalam negeri, Ya. dan pada saatnya dia akan menjaga potensi yang besar itu. Dia akan menjaga sehingga nanti potensi besar ini akan ditibakan kepada kemajuan. Dan untuk menjaga ini tentunya tidak sekedar menutup diri atau menutup rapat-rapat pintu dari luar Ya. akan satu potensi yang besar ini. Tetapi dia akan selaraskan. Setelah dia amankan, dia produksi, dia majukan, dan sudah menjadi kekayaan bangsa, kekayaan intelektual negara, sumber daya manusia negara. Ya. Ini menjadi satu komoditi yang akan membuat negara kita ini yang mendapatkan masukan yang besar ke depan. Ya. Dengan hilirisasi tadi itu, termasuk juga soal hilirisasi ini dia juga akan amankan regulasinya. Ya. Dia juga amankan bagaimana menggolkan undang-undang yang terkait dengan pengamanan hilirisasi ini jangan sampai terhambat. Nah, dengan demikian dia akan seimbangkan antara kemampuannya di dalam negeri mendorong kemajuan ini dengan relasi internasional. Dia akan buat selaras sehingga kita dapat hidup maju, kita hidup makmur berdampingan dengan negara-negara lain dengan saling tidak mengganggu. Dan relasi ini memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di kawasan Asia lah terutama, dan Asia Tenggara khususnya. Dan kepemimpinan itu ada di dalam diri Pak Prabowo Subianto. Saya pikir dialah yang akan mampu menghantarkan itu harapan itu. Luar biasa Pak Arisman. Mudah-mudahan ini didengar oleh tentunya
yang di sekitar pasangan capres nomor urut 2, Ya. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yang disampaikan oleh Pak Arisman selaku mantan politisi PDS yang juga tergabung dalam jaringan Damai Indonesia Pro Gibran ya. Ya. Begitu Pak Betul. Arisman ya. Jadi Betul. mudah-mudahan didengar. Dan tentunya Pak Arisman ini adalah modal yang sangat bagus ya tentunya buat Pak Arisman. Pemahaman dan pengalaman Pak Arisman ini tentunya ini sangat layak Pak Arisman dipertimbangkan kelak Pak Prabowo Subianto menjadi tim ahli apa untuk untuk urusan strategi politik internasional. Betul. Pak Arisman ini mudah-mudahan Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka dengar nih ya. Dan mudah-mudahan dengar dan tentunya bisa dipertimbangkan masukan-masukannya pengalamannya. Pak Arisman, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa keberanian seorang Pak Prabowo selaku Menhan menyampaikan proposal dan ajuannya di dalam forum internasional untuk menyampaikan poin yang kita tangkap tadi adalah bagaimana Pak Prabowo dalam menjalankan misi politik internasional bangsa kita menyampaikan supaya dihentikan perang antara Rusia dan Ukraina secara terbuka karena itu akan berdampak terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan di kawasan Asia khususnya Indonesia. Nah kan begitu, tentunya ini luar biasa Pak Arisman. Dan juga Pak Arisman tadi menyampaikan kelebihan Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo di dunia internasional Jordania, pengalaman Pak Arisman tadi di Jordania, bahwa negara pemerintah di negara Yordania itu sangat memperhitungkan dan mempertimbangkan masukan dan pendapat-pendapat dari seorang Pak Prabowo pada masa itu yang berpengalaman di dunia militer dan juga seorang pengusaha. Ini tentunya menjadi kelebihan tadi yang Bapak sampaikan. Pak Arisman, jangan keliru. Ada hal yang sosok momok ini sekarang momok yang dijadikan seolah-olah Pak Prabowo ini begitu blacklist ini di dunia internasional oleh sekelompok pihak yang dijadikan black campaign terhadap Pak Prabowo, yaitu bahwa diasosiasikan Prabowo itu adalah diduga melakukan pelanggaran HAM. Nah ini seolah-olah Pak Prabowo ini tidak clear untuk soal HAM. Kira-kira ini soal isu ya. Kita tidak mengamininya hal itu karena belum ada sampai saat ini sebuah produk hukum menyatakan hal itu. Bagaimana pandangan Pak Arisman terkait dengan isu itu? Apakah ini tidak akan kontraproduktif untuk seorang Prabowo dalam percaturan dunia internasional? Saya rasa sih tidak ya. Artinya tadi dari mata internasional dengan keberadaannya di Timur Tengah, di Yordania, itu juga salah satu bukti bahwa mereka tidak melihat hal itu. Tentunya dia internasional, apalagi Timur Tengah sangat sensitif soal itu. Dan kemudian di dalam negeri sendiri sebenarnya dengan pada waktu itu Ibu Mega melamar Pak Prabowo jadi wakilnya. Ini periode 2009. Betul. Saya pikir itu kan sudah terjawab sudah. Seorang Pak Prabowo pelanggar HAM masa mau diajak jadi wakil? Apa yakin menang? Tetapi kan tidak dilakukan demikian bahwa dia tidak mengambil Pak Prabowo. Artinya terbantahkanlah soal isu pelanggaran HAM ini. Artinya 2009 sudah berpasangan. Ini fakta hukum. Yaitu Megawati berpasangan dengan Prabowo. Nah, pada masa itu tidak ada lagi masalah soal pelanggaran isu HAM, begitu maksudnya Pak? Tidak ada lagi masalah. Isu ini kan soal isu. Dan saya pikir itu kan cuma rame setiap kali mau pemilu saja itu. Setiap kali mau pemilu, mau pilpres yang melibatkan Pak Prabowo, dia muncul kembali. Dan buktinya hari ini, yang disebut-sebut sebagai tim mahkamah, yang disebut-sebut sebagai pimpinan Pak Prabowo di kepemimpinan militer hari itu, sekarang duduk bersama sebagai kawan. Terus apalagi yang mau diungkit sebagai hal? Saya yakin bahwa apa yang dituduhkan itu tidak seperti itu. Bahwa ada satu konsekuensi di satu jabatan seseorang, semua pun siapa di dalam posisi itu pasti akan ada konsekuensi. Saya rasa seperti itu. Baik, ini luar biasa nih
terjawab ya Pak Risman ya. Terjawab. Jadi artinya soal isu-isu adanya apa namanya meme-meme, apa namanya terkait dengan Prabowo pelanggar HAM apa segala macam itu sebetulnya itu harus diabaikan ya. Itu hanya gerakan-gerakan dari kelompok yang takut kalah lah itu kan begitu ya. Jadi lucu kan dimuncul-munculkan sendiri. Tetapi pada saat tertentu tuh mereka jauh-jauh sendiri, mereka rangkul-rangkul Pak Prabowo. Ini apaan kalau seperti itu? Itu kan angin sepoi sesaat aja untuk meninabobokan masyarakat bahwa ini pelanggaran HAM. Tapi buktinya hari ini apa? Saya pikir ada satu lagi bukti yang membuat semakin yakin kita bahwa isu itu dia muncul periodik ya. Mari kita lihat hari ini ya, bagaimana gerakan-gerakan dan dukungan di berbagai daerah dari masyarakat terhadap Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo adalah di dalam elektabilitas pemilihan sekali ini, dia berada di paling bawah, barangkali dalam hati kecil saya akan mengatakan jangan-jangan benar juga itu pelanggaran. Tapi hari ini kan tidak demikian. Dia besar, ya, bisa dengar, ya, bagaimana kemarin dalam waktu dekat, kemarin pemilih dari pasangan tertentu, dari pasangan nomor 1 lah kita katakan, di Jawa Timur pindah mendukung Pak Prabowo. Bagaimana pasangan di Boyolali juga mendukung Pak Prabowo. Bagaimana di Surakarta, bagaimana di Pekalongan itu bahkan dari kader PDIP itu rame-rame mendeklarasikan bahwa kami, partai kami PDIP, tetapi dukungan kami Prabowo Subianto. Nah, dukungan yang begitu besar ini itu juga salah satu jawaban bahwa isu pelanggaran HAM itu terjawab sudah. Mana mau masyarakat mendukung Pak Prabowo kalau memang itu dipercaya? Tidak mungkin. Dan yang saya katakan tadi, pertanyaan saya apakah hari ini elektabilitas Pak Prabowo paling rendah? Kalau paling rendah, paling kecil, ya kita juga akan berpikir justru sebaliknya Pak. Jangan-jangan benar, tapi kan sebaliknya. Sekarang justru Pak Prabowo ini sudah berdasarkan hasil rilis dari beberapa lembaga survei terpercaya. Pak Prabowo itu sudah menjelang ke 45% begitu ya Pak Arisman ya. Ini luar biasa. Sedikit lagi akan menggapai. Terus artinya kerja-kerja daripada relawan, kerja-kerja daripada koalisi pendukung, partai koalisi pendukung pasangan capres nomor 2 tentunya kita harapkan bekerja, terus bekerja untuk mencapai target yang tentunya hal yang wajar ya begitu ya Pak Arisman ya. Karena itu juga Pak, harapan saya, harapan kita yang melalui JDI ini ya, jangan juga kita merasa puas dengan angka-angka elektabilitas yang lebih besar. Masih banyak kantong-kantong yang sebetulnya menginginkan Pak Prabowo di pelosok, seperti di Kepulauan Nias. Saya kembali kemarin. Tunggu dulu Pak, ini saya pertanyaan saya ini, karena ini masuk pertanyaan supaya pemirsa juga tahu. Jadi kalau biar alur narasi ini bagus ditangkap oleh pemirsa, Pak Arisman. Karena memang ini kalau nanti terlalu banyak Bapak menjawab, nanti saya jadi ketinggalan saya. Betul. Tapi intinya saya maksudnya pelosok yang terjauh juga mesti diperhatikan. Ini maksudnya. Nah, karena baik Pak Arisman, ini kan tugas Bapak sebagai JDI. Jadi karena kehadiran saya sekarang ini kan dari satukanindonesia.com. Jadi Pak Arisman, jadi ini perlu karena Bapak tadi sudah menyangkut Nias. Kaitannya Pak. Saya dengar Bapak bilang kan baru dari Nias nih. Betul. Kapan Bapak dari Nias? Baru 3 hari yang lalu. Luar biasa. Pemirsa, Pak Arisman Jaboto setelah mendengar bahwa relawan Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran, Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran itu terverifikasi dan terdaftar sebagai relawan, beliau menyempatkan datang ke Indonesia yang beberapa waktu banyakan hari-harinya di Nias. Pak Arisman, Bapak tadi sudah menyampaikan terkait dengan kemampuan daripada seorang capres nomor 2 Prabowo Gibran itu
membawa bangsa Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, dan tentunya kemampuannya untuk manajemen strategi politik di politik ekonomi nasional dan politik pertahanan dalam geopolitik dunia internasional. Ada pertanyaan menarik, Pak. Oke. Nias itu kan pulau dengan kondisinya di pantai barat Indonesia. Iya. Iya kan? Bagaimana pandangan dan harapan Bapak terkait dengan bagaimana pasangan capres nomor 2 ini, Prabowo Gibran ini memperhatikan kondisi Nias? Ini harapan Bapak ini sebagai putra Nias. Iya. Kondisi Nias dengan situasi dan kondisi masyarakatnya saat ini dan kondisi geografisnya Iya. ada di pantai barat Indonesia. Iya. Apa harapan Bapak kepada kepemimpinan yang terpilih kelak, yaitu pasangan capres nomor 2 yang Bapak idam-idamkan dan Bapak elu-elukan, yang harapkan tadi? Oke. Ya, tentunya ada harapan. Ya. Harapan kami masyarakatnya si Pantai Barat Ya, Indonesia. ini untuk Nias ini ya. Ya, kami akan titipkan harapan itu kepada Pak Prabowo dan Gibran. Siap. Tetapi sebelum kami titipkan harapan itu ada juga kewajiban kami Ya. untuk menjawab penasaran masyarakat di sana terkait dengan Pak Prabowo. Kenapa kami tidak mendapatkan arahan, kami tidak mendapatkan sosialisasi yang lebih intens di Ya. sini tentang Pak Prabowo. Ya. Pertanyaan ini, penasaran ini tentunya ada alasan. Ya. Pertama, ya saya harus katakan bahwa Pulau Nias Ya. yang memiliki 4 kabupaten 1 kota dan Ya. 590.000 pemilih itu, Iya. ya selama ini bisa dikatakan bahwa bahwa setiap pemilu, ya setiap pemilu selalu dimenangkan oleh Mega di sana. Selalu dimenangkan oleh Merah di sana. Merah ya. Iya. Kemudian kemarin itu Pak Prabowo mencalonkan lagi, lalu kembali dimenangkan oleh Pak Jokowi. Jokowi yang diusung oleh PDIP. Diusung oleh PDIP Ya. karena nasionalis, Ya. kemudian marhainis, Ya. dan sosok Bung Karno Ya. masih kuat di sana. Ya. Tapi ada perubahan kemarin. Saat ini ya. Saat ini Ya. seperti abu-abu gitu. Abu-abu ya. Ya, saya tanyakan bahwa bagaimana kita sekarang. Ya, mereka bilang tetap Jokowi. Saya bilang sekarang Pak Jokowi sudah tidak mencalonkan. Ya. Nah, mereka menginginkan, iya kami tahu. Dan saat ini kan ada sosok Pak Prabowo. Ya. Sebetulnya kami merindukan Pak Prabowo atau timnya lebih intens lagi. Kami Ya. ingin bertemu, kami ingin melihat sosoknya di Pulau Nias ini. Dan saya bisa katakan bahwa sedikit warna itu berubah. Ya. Tidak seperti dulu lagi sewaktu Pak Jokowi yang total merah di sana. Oh. Ya. Saat ini mereka sudah mulai keinginannya beralih ke Pak Prabowo, tetapi ingin disentuh lagi tentang program visi misi Pak Prabowo dan perhatiannya. Lalu sampai kepada perhatian ini juga yang kami dalam kesempatan ini kami akan titipkan ke Pak Prabowo manakala Tuhan memberikan kesempatan memimpin bangsa ini. Kami titipkan kepentingan kami di Pulau Pantai Barat yang terisolir itu. Ya. Yaitu cita-cita bagaimana pemekaran Sumatera Utara dan menjadikan Pulau Nias ini menjadi satu provinsi. Ya. Nah, mereka sebetulnya sudah putus harapan dengan moratorium ini. Ya. Tetapi mereka berpikir kembali, ada celah secara top down dengan posisi Kepulauan Nias yang strategis dari sisi hankam. Ya, pemirsa yang sangat strategis dari perspektif pertahanan keamanan, yaitu keamanan. Nias, maksudnya Pak Arisman, Nias Betul. berada di pantai barat, Ya. bertetangga langsung dengan
dengan laut lepas. Laut Andaman, Laut lepas, dan laut Australia ke bawah. Australia. Iya. Terus? Nah, saya pikir dengan keberadaan seperti ini, mereka paham benar bahwa dari sisi pendekatan keamanan seharusnya kalau nanti ada perhatian untuk jadikan provinsi, maka Pak Prabowo lah harapan mereka untuk itu. Selaku yang punya pengalaman dari sisi birokrasi, pertahanan, militer. Dan dunia geopolitik dan bagaimana strategi geopolitik yang Bapak sampaikan tadi. Betul. Dan saya rasa kita tidak harapkan ya. Kalau sampai terjadi gejolak apa-apa, katakanlah di Laut Cina Selatan, maka Kepulauan Nias ini dibutuhkan untuk diperkuat dari sisi pertahanan. Kita tidak harapkan ada gangguan, tetapi dengan menyiapkan payung sebelum hujan, saya pikir harapan ini kami titipkan kepada Pak Prabowo Gibran untuk menjadi satu perhatian, tidak sekedar membantu perhatian daerah Kepulauan Nias, tetapi juga membangun satu kekuatan pembentengan bangsa dan negara di sana. Sangat bernilai sekali ternyata Pak Arisman. Tadi Bapak sampaikan, ini Bapak sebagai putra Nias yang juga adalah mantan politisi PDS, akan bergabung di jaringan relawan jaringan damai Indonesia Prabowo Gibran. Ini luar biasa, pesannya sangat luar biasa. Ya, tentunya Pak Arisman, dan karena memang sepertinya kita sudah tangkap pesannya. Dan ini saya bisa tangkap tadi bahwa kalaulah ini masyarakatnya sekarang ini untuk tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, tentunya ini menjadi pesan penting. Ada sinyal ini. Sebetulnya ini sangat tergantung bagaimana Pak Jokowi datang ke sana ataupun Pak Prabowo datang ke sana sebagai capres ataupun dan Mas Gibran sebagai pasangan capres datang menyapa masyarakat Nias. Tentunya ini sinyal yang luar biasa, dukungan akan datang ke pasangan capres nomor urut 2, kan begitu ya Pak Arisman ya. Mudah-mudahan ini bisa didengar dan diperhatikan baik TKN pasangan capres nomor urut 2 maupun Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri. Lagi-lagi Pak, artinya masyarakatnya sekarang menunggu ini kode dari Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai presiden yang dielu-elukan dan dimenangkan pada Pilpres 2019 yang lalu, kemana arah angin ini diarahkan, tentunya ini sangat menentukan. Mas Pak Arisman, ini luar biasa. Podcast kita ini, perbincangan kita ini luar biasa, mudah-mudahan ini bisa didengar. Pak Arisman, karena waktu juga kita sudah menuju, sudah dikasih kode kita. Terima kasih untuk percakapan ini. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Arisman sebagai tadi sudah disampaikan bagian daripada relawan jaringan damai Indonesia Pro Gibran. Selamat dan sukses untuk Pak Arisman dan teman-teman, dan tentunya selamat bekerja sebagai relawan. Dan juga Pak Arisman, ada yang mau disampaikan untuk komponen dan elemen daripada JDI yang Bapak sampaikan? Bapak bagian daripada JDI, ada yang mau disampaikan? Oke, baik, terima kasih. Kami sudah bergabung dengan JDI dan kepada teman-teman relawan JDI di seluruh Indonesia. Mari kita berjuang dan mari kita bersama-sama untuk memenangkan Prabowo Gibran. Dan sekali lagi salam kami kepada seluruh tim yang akan tim JDI Gibran yang akan memenangkan Prabowo Gibran. Salam buat seluruh masyarakat pendukung Prabowo Gibran, dan secara khusus masyarakat di Kepulauan Nias yang juga mendengarkan podcast ini. Mari kita berdoa, mari kita siapkan diri untuk memenangkan Prabowo Gibran 14 Februari nanti. Tuhan akan memberkati perjuangan kita dan kita akan memiliki presiden baru, presiden yang kuat, presiden yang kokoh, presiden yang mumpuni dan punya kemampuan, punya wawasan kenegaraan, punya wawasan internasional untuk membawa Indonesia maju. Tuhan berkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arisman. Waktulah yang akan memisahkan kita. Demikian bincang-bincang kita dengan Pak Arisman Jagoto, mantan politisi PDS yang bergabung dalam jaringan damai Indonesia Pro Gibran. Dengan saya Maruli Tua Silaban, satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih Pak Arisman. Oke, Pak.